Baik, karena sudah jam 1:10, mari kita buka acara siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adib Susilo SHI MSI, dosen program studi ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor. Yang terhormat Bapak Satria Utama SEI MEI, dosen program studi ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Dr. Kozin MSI. Yang terhormat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Rahmat Hakim SHI MMA. Yang terhormat dosen-dosen Program Studi Ekonomi Syariah UMM serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini via Zoom online kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin serta para peserta yang berbahagia, hari ini perkenankanlah pada siang hari ini saya sebagai pembawa acara yang akan membawakan acara webinar diseminasi hasil riset dengan tema digitalisasi ekonomi dan sustainable development goals dalam perspektif ekonomi Islam, Jumat 7 Juni 2024. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kozin MSI selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, suara saya udah terdengar, Mbak Febrina? Ampun, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Agama UMM, Pak Dr. Rahmat Hakim, dan tentu saja jajarannya juga, dan para narasumber, ya, para speaker atau peneliti dari kampus yang berkolaborasi dengan Ekos, Prodi Ekos UMM yang saya hormati, dan yang saya banggakan para mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi ini. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang telah melakukan kegiatan riset kolaboratif dengan beberapa perguruan tinggi, ya. Dan ini juga ada rencana untuk kerjasama riset juga dengan perguruan tinggi di luar negeri. Karena itu ini saya
memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prodi Ekonomi Syariah. Ya, ini saya lihat ada dari narasumbernya ini, Pak Adib Susilo dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor. Ya. Ya, Prof. Ada Pak Satria Utama dari Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kemudian ada ya mungkin nanti dari UMM saya kurang tahu, Pak Rahmat sendiri mungkin yang ini pembicara. Oh iya, Pak Rahmat sendiri. Selamat Pak Adib, Pak Satria ya. Terima kasih atas kerjasamanya dengan para dosen di fakultas di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, riset ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, dan kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, biasanya riset itu kita dari pembelajaran itu karena banyak referensi yang kita baca dan mungkin sharing juga di kelas, kemudian munculkan ide-ide baru untuk melaksanakan riset lapangan, dan kemudian dari riset lapangan itu kita turun ke lapangan juga, tapi dalam rangka pengabdian. Jadi sebenarnya antara pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat itu saling berkelindan. Jadi jangan sampai kemudian hasil penelitian itu lepas tanpa ditindaklanjuti dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dan juga hasil penelitian itu mestinya pembelajaran kita itu berbasis riset, berbasis hasil-hasil penelitian, dan disitulah perkuliahan kita yang kita jalankan, yang kita berikan kepada mahasiswa itu akan lebih baik daripada jika perkuliahan itu tidak berbasis pada hasil-hasil riset. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa yang saya banggakan, yang ketiga, ke depan itu kemarin saya ketemu seorang kawan di Semarang yang sekarang sedang proses guru besarnya itu, dan pangkatnya itu, golongannya itu sudah lektor kepala 4C, lektor kepala 4C. Karena kemarin ada break di sistem untuk pemrosesan pengurusan GB-nya itu, dan sekarang beliaunya kena aturan baru. Di aturan baru itu setiap penulisan artikel harus menyertakan salah satu penulisnya itu adalah dari penulis atau dosen perguruan tinggi di luar negeri. Jadi ke depan kolaborasi kita itu tidak cukup kolaborasi antar dosen, antar perguruan tinggi di dalam negeri. Ya, misalnya seperti yang sekarang ini kan ekonomi syariah FAI UMM, ekonomi Islam FAI UMY ya, atau ekonomi syariah UNIDA misalnya. Ke depan tentu harus berkolaborasi dengan dosen pada perguruan tinggi di luar negeri, dan kemudian artikelnya nanti akan kita publish, dan itu bisa menjadi syarat untuk pengurusan ke guru besar itu. Jadi sekarang memang kita ini di perguruan tinggi menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat, tapi sejauh kita semua bisa menyiapkan dengan baik, insya Allah progres baik itu kepangkatan kita, golongan kita, dan substansi akademik kita tentu akan mengalami peningkatan. Ya. Tentu saja butuh, sekali lagi, butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, dan juga butuh ketekunan, ya, ketekunan. Jadi sekarang itu pinter saja sepertinya nggak cukup, ya, harus tekun, ya, tekun tapi nggak pinter juga
tidak terlalu mendukung. Sama halnya situasi sekarang ini, ya misalnya orang itu jujur ya, tapi dia itu pemalas, enggak ada gunanya gitu. Jadi, atau pinter tapi pemalas, ya, itu lebih enggak ada gunanya. Karena itu semuanya saya minta untuk terutama para mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik di tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi di saat ini, baik itu yang berkenaan dengan brutal ya, anxious ya, kecemasan itu, dan kemudian ada non-linear dan incomprehensible yang sekarang memang dihadapi masyarakat kita, yaitu bergerak dari VUCA ke BNI ya, yang kita hadapi saat sekarang. Bapak Ibu narasumber dan kemudian para mahasiswa yang saya banggakan, saya kira itu pengantar untuk diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan mari kita awali kegiatan webinar diseminasi hasil riset ini ya, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon maaf ini kantornya agak ramai karena saya berada di Surabaya. Sekali lagi selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Dekan. Terima kasih disampaikan pada Pak Dekan. Nggih, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai kita pada acara inti yaitu webinar diseminasi hasil riset yang akan dimoderatori oleh Ibu Sri Cahyaning Umi Salama, SEI MSI. Langsung saja saya berikan kepada beliau, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Febrina selaku MC dan selamat datang semuanya kepada seluruh pembicara, seluruh mahasiswa, dan terima kasih kepada Pak Fauzin atas sambutannya tadi ya Pak ya. Alhamdulillah kita hari ini bertemu, perkenalan dulu ya karena mungkin di sini ada yang belum kenal dengan saya. Saya di sini adalah Sri Cahyaning Salama, selaku salah satu dosen di ekonomi syariah juniornya Pak Rahmat gitu ya. Nah, di kesempatan kita hari ini kita akan berdiskusi tentang hasil diseminasi riset dari ketiga pembicara kita. Nah, di sini sudah hadir pembicara kami, ya. Ada Pak. Nah, di sini sudah ada Pak Adib, Pak Satria dan Pak Rahmat. Pak Adib, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pak Satria bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Salam kenal. Ya, alhamdulillah. Ini suara, mohon maaf Pak Satria, suaranya sangat kecil. Mungkin nanti auto presentasi bisa diperbesar suaranya nih Pak. Ya, di kita cukup kecil suaranya. Sebelum dimulai, mungkin saya bacakan sedikit. Di sini ada CV. Ya, CV yang sudah diberikan kepada saya selaku moderator. Pak Adib ini beliau adalah dosen dari Unida, ya. Kemudian kalau teman-teman sekalian membaca di situs populernya, saya tadi sempat mengintip gitu ya, itu sangat banyak penelitian-penelitiannya beliau, gitu. Terus kemudian beliau ini saya lihat apa namanya pendidikannya. Dulu S1-nya di Unida, S2 di UII, S3-nya di AIUM. Ya Pak Nil. PhD-nya di AIUM. Terus ya penelitiannya juga sangat banyak. Jadi nanti bisa, karena tidak mungkin saya rangkum semua, jadi bisa dilihat sendiri di situs populer. Kemudian di sini juga ada Pak Satria. Nah, beliau ini adalah dosen di UMY, gitu ya Pak ya. Kemudian beliau dulu S1-nya di UMY juga. S1 Ekonomi dan Pertahanan Islam, S2-nya di UII, maaf, UIN Sunan Kalijaga, gitu, untuk S2-nya. Kemudian penelitian beliau juga sangat banyak ya di sini. Kalau saya lihat tadi ada digital finance. Nah, ini apalagi kita ini ya
Kapan lalu kita mulai banyak apa namanya gabung dengan aksi juga. Jadi mungkin bisa nanti baca-baca jurnalnya beliau. Kemudian riwayat pengabdiannya juga sangat banyak. Publikasinya, nah ini scholarnya juga Scopus satunya juga ada cukup banyak ini ya. Jadi bisa buat motivasi kita para dosen juga ini. Begitu. Nah, ada Pak Rahmat, beliau adalah Kaprodi kita, Kaprodi tercinta, gitu ya. Ada Pak Rahmat, ya kalau saya kenalkan, kayaknya teman-teman juga sudah kenal. Pak Rahmat, beliau S1-nya di Unida, S2-nya di mana Pak ya? Di Sains Malaya ya Pak ya? USIM, di USIM ya Pak Rahmat. Kemudian S3-nya di UNER. Beliau spesialisnya juga sama di wakaf dan zakat gitu. Nah, tanpa berpanjang lama, mungkin langsung dimulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini Pak Adib dulu, Pak Adib, kemudian dilanjutkan Pak Satria, selanjutnya nanti Pak Rahmat. Mungkin masing-masing 10 hingga 15 menit menjabarkan penelitiannya. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab, gitu ya. Ya mungkin sesi tanya jawab nanti bisa ditujukan ke siapa, pembicara 1, 2, atau 3. Gitu ya. Nah, kemudian mungkin saya ingatkan lagi kepada teman-teman sekalian, harap untuk on cam ya, jangan lupa kameranya dinyalakan karena itu syarat SKPI. Jadi kalau tidak nyala tidak bisa klaim SKPI. Gitu. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Adib ya, monggo Pak Adib. Baik. Terima kasih Bu Sri Cahyani. Ya saya juga ngintip sedikit ya. Google Scholar-nya ini jenengan S2 di UNER gitu. Oh, S1-nya Pak. Saya di S1-nya. UNER. Berarti dengan Pak Radit Ya. ya. Ya, Pak Radit ya. Ya. Ini satu jurnalnya yang di Scopus ini Helion ini dengan Pak Radit ya. Citasinya Iya. banyak sekali. Iya, itu dosen kelas saya di Fakultas Ekonomi. Oke. Iya. Ini saya izin share screen. Iya, silakan Bapak. Sudah muncul belum? Belum ya? Sudah muncul belum? Sudah Pak, sudah. Ini munculnya di kami folder-folder Pak. Oh, folder. Nah, Iya, belum PPT. ini ya. Iya, ampun, sudah terlihat. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, rekan mahasiswa. Wakaf sebenarnya. Tentang wakaf sebenarnya, tapi karena ada hubungannya dengan SDGs dan tentunya generasi muda, karena target responden saya adalah generasi muda. Nah, kenapa saya pilih? Karena generasi muda itu khususnya Gen Y dan khususnya Gen Z dan Gen Alpha itu adalah generasi yang memang hidup di tengah-tengah era digital. Beda dengan Gen X. Saya ini Pak Rahmat dengan saya senangnya manggilnya Rahmat dengan Mas Satria ini Gen X, generasi milenial. Jadi generasi milenial itu sebenarnya bukan yang anak-anak yang sekarang itu, ya kita ini Gen X yang lahir di khususnya yang masa-masa akhir generasi milenial, karena kita merasakan di mana transisi dari tradisional ke digital, betul-betul merasakan transisi dari tradisional ke digital. Nah, itu generasi milenial. Nah, saya perkenalkan, nama saya Adib Susilo, asli saya Pontianak, saat ini domisili di Ponorogo. Kemudian tadi sudah disebutkan riwayat pendidikan saya. Saya tahun 2011 sekarang Uninda Gontor, dulu namanya masih Institut Studi Islam Darussalam. Satu kelas, satu prodi, satu bangku dengan Mas Rahmat. Jadi kita kemana-mana selalu bareng dulu. Kemudian ini untuk yang ingin tahu saya bisa lihat di Sinta, itu ID Sinta saya. Kemudian untuk
ID Google Scholar saya. Juga yang ingin tahu lewat ResearchGate bisa bisa mengakses juga di sana karena ada beberapa artikel yang mungkin tidak bisa diakses di Google Scholar, bisa diakses di ResearchGate. Yang mau menghubungi saya ini apa namanya, Instagram, Facebook, kemudian email. Untuk hal terkait penelitian atau metodologi boleh diskusi dengan saya. Insya Allah tidak berbayar. Kemudian, nah ini ya generasi muda. Gen Y itu apa, Gen Z itu apa, Gen Alpha itu apa. Ini generasi yang sekarang ini. Nah ini Gen Y itu, oh ya Gen Y ya, kita Gen Y. Gen Y itu adalah generasi milenial yang hidup yang lahir dari tahun 1980 sampai 1994. Nah, ini Gen milenial, Gen Y. Kemudian Gen Z itu yang lahir dari 95 sampai 2009. Nah, ini yang sekarang di masa-masa yang lagi masa-masa galaunya ini, karena sedang menghadapi mental health katanya gitu, lagi ramai di medsos ya. Kemudian Gen Alpha, nah, ini Gen Alpha ini yang sekarang-sekarang ini lagi SMA sampai yang baru lahir. Nah, ini adalah anak-anak dari Gen X dan Gen Y sebenarnya. Dan mereka ini natif digital karena sejak lahir itu sudah pegang HP sejak lahir. Ini yang Gen Alpha. Jadi adaptasinya kepada dunia digital itu lebih cepat daripada Gen Y, apalagi Gen X, apalagi generasi boomers yang sebelumnya ya. Yang dikit-dikit nanya, ini gimana caranya? Padahal tinggal pencet pengaturan atau apa gitu udah beres, atau matikan sound gitu udah beres. Nah, itu Gen X sama Gen boomers. Nah, Gen Alpha ini, mereka itu memang sudah lahir itu di tengah-tengah perkembangan digital yang sangat pesat, mulai dari meta dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian SDG saya rasa sudah banyak menjelaskan apa sih SDG itu. Itu serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, sebenarnya konsep SDG ini itu kalau dalam Islam nggak ada sebenarnya konsep SDG. Kenapa? Karena Islam itu sendiri sustain. Jadi kalau kita kembali ke Islam, Islam itu sendiri sustain. Jadi tidak perlu di SDG-kan lagi karena Islam sendiri itu sustain. Nah, kemudian ini ada 17 SDG yang ingin dicapai, yang sebenarnya itu semua sudah ada dalam Islam seperti kullu mimma fil ardi halalan thayyibah, kulu wasrobu wala tusrifu. Kemudian apa namanya? Khud amwalahum sodakotan, kemudian kailayakuna dulatan bainal agniya minkum. Banyak sekali ayat-ayat yang sebenarnya sudah mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk betul-betul menjaga keberlangsungan kita hidup di dunia. Nah, itu sebenarnya tujuan dari SDG tadi. Kemudian digitalisasi sendiri perkembangannya secara singkat seperti ini ya, dari zaman batu sampai zaman besi, kemudian zaman besi itu menunjukkan kebangkitan industri, revolusi industri yang kemudian beralih ke modern, masa modern, kemudian berkembang seterusnya sampai ke industrial mesin, masa-masa mesin. Nah, masa mesin ini kemudian memunculkan masa nuklir yang berpengaruh besar kepada perkembangan industri termasuk keuangan. Nah, ini tepatnya tahun 45, tapi mulai munculnya tahun 71 ketika masyarakat dunia, Perserikatan Dunia itu mengetahui bahwa Amerika Serikat itu membatalkan secara sepihak perjanjian Bretton Woods yang menyatakan bahwa untuk mencetak uang itu harus sebuah negara itu harus punya cadangan emas tertentu. Nah, Amerika merubah itu, kemudian apa namanya, mencetak uang berdasarkan hutang yang kita kenal sebagai obligasi sekarang ini. Nah, kemudian setelah masa nuklir, muncul masa informasi dan masa internet. Nah, ini yang sekarang kita rasakan, sehingga itu memutus banyak batasan. Digitalisasi sendiri proses pengubahan informasi kepada format digital yang sebenarnya sudah dimulai sudah lama sekali ya, sejak tahun 80-an. Kemudian sementara untuk dalam konteks ekonomi itu untuk mengubah model bisnis kepada dan menciptakan peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dan bertambah nilai. Sebenarnya kalau dalam ekonomi itu bukan mengubah ekonominya digital, tapi shifting atau memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan peluang dan
memberi pertambahan nilai. Nah, jadi lebih ke transformasi digital, baik itu dalam produk, layanan, modifikasi produk. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini ya. Ini shifting yang ada di ekonomi itu adalah perubahan supply chain. Dulu ketika supply chain masih masa-masa masih berlaku juga sekarang. Sekarang sebenarnya masih transisi kuat. Jadi dari bahan mentah itu ke supplier dulu, baru ke perusahaan di pabrik diolah, kemudian ke distribusi, baru ke retail, baru diterima oleh konsumen. Ini supply chain yang singkat. Nah, barang yang kita terima misalkan kayak baju itu harga aslinya bukan contoh ya, saya boleh sebut merek nggak sih di sini? Saya boleh sebut merek nggak di sini? Atau sedikit disensor kali ya Pak ya. Oh, di sensor ya, ayo. Oke, baju ya, baju Dipelesetin, Pak. yang paling gampang fashion nih. Rata-rata baju fashion cewek itu kalau beli baju kan sekitar 400 sampai 500 ribu yang reliable gitu ya, yang patut lah gitu. Nah, itu harga aslinya nggak segitu. Kenapa harganya bisa sampai 400 atau 500 ribu? Karena supply chain yang ada di sini, dari bahan mentah sampai ke tangan customer. Itu yang menyebabkan harganya jadi segitu. Padahal harga aslinya nggak segitu. Nah, dunia digital dengan platform yang ada sekarang itu bisa memangkas supply chain yang ada di sini. Jadi biasanya dipangkas dari factory itu bisa langsung ke retail atau customer. Yang bikin panjang itu adalah dari factory ke distribusi karena distribusinya itu bisa sampai 3 atau 4 tangan. Ini yang panjang yang bikin harganya menjadi mahal. Nah, sekarang dengan platform seperti ini mungkin nggak apa-apa saya sebut seperti Shopee, Lazada dan lain-lainnya ya. Dan ini by the way ada Lazada, ada yang versi syariahnya kalau nggak salah. Kemarin saya diberitahu sama Pak Sultan Emir di Connect, tapi saya lupa namanya. Kalau Shopee itu Shopee Barokah, yang Lazada saya lupa. Ini teman-teman harus menggunakan aplikasi ini. Jangan Shopee yang biasa aja. Karena di Shopee Barokah itu dia sudah memfilter barang-barang yang paling tidak aspek halalnya terjaga. Nah, itu memangkas dari factory, dari perusahaan, entah itu yang besar ataupun UMKM, bisa langsung ke retail atau bahkan langsung ke tangan konsumer. Sehingga yang tadi baju yang harganya bisa 400-500 ribu, bisa menjadi 50%-nya harganya. Nah, kemudian kenapa dunia digital itu penting? Karena tadi basisnya adalah data, berubahnya informasi data yang sebelumnya fisik menjadi digital. Karena semua platform digital seperti yang saya sebut tadi, online platform, Lazada, kemudian Shopee, kemudian online transport service seperti Grab, Uber, eh, Gojek ya kalau Indonesia, ada InDrive, kemudian Maxim, dan lain-lain, kemudian Tesla. Sebenarnya yang mereka perdagangkan bukanlah platformnya. Misalkan Tesla itu bukan jualan mobil sebenarnya. Tapi yang mereka lakukan adalah bisnis digital, bisnis data. Nah, data itulah yang kemudian membuat produk Tesla itu menjadi sangat mahal. Nah, contoh mobil Tesla yang series E ya, series E itu harganya bisa sampai 2,4 miliar. Tapi mobilnya itu masih bagusan Toyota Avanza secara fisik. Build quality-nya itu masih bagusan Avanza. Kenapa dia mahal? Karena ada data yang disampaikan di situ yang bisa membuat mobil Tesla itu mengaktifkan autopilot mode atau mode autopilot yang supirnya nggak ngapa-ngapain tapi mobilnya jalan sendiri. Itu basisnya data. Lewat mana? Lewat Maps. Data Maps-nya selalu diupdate. Kalau ada yang kecelakaan dia benerin. Kalau ada yang ada masalah dia benerin lagi. Itu yang diupdate. Nah, itu yang dia jual sebenarnya, bukan mobilnya. Dan itu yang membuat Tesla itu mahal. Selain baterai litiumnya juga yang produksinya susah, tapi datanya itu lebih mahal lagi. Nah, kemudian oleh karena itu digitalisasi secara fundamental itu mengubah ekonomi dan masyarakat kita. Nah, memang kita harus bersiap karena shifting tadi itu. Kalau kita tidak siap-siap di sana, termasuk platform digital. Nah, ini barusan saya baca berita bahwa Elon Musk itu tidak jadi invest, tapi justru buat perusahaan Starlink di Indonesia. Lagi-lagi ini basisnya data. Nah, kalau kita tidak bisa bersiap, kemudian tidak kalah saing, otomatis habis. Nah, di situ ada statement lucu dari Luhut ya, ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dan mahasiswa harus kritis, bahwa Luhut itu dengan entengnya berbicara, mohon maaf saya sebut nama, ya salah sendiri kalah bersaing. Wow, amazing sekali. Padahal itu yang menjadi yang terancam adalah masyarakat kita, bisnis yang ada di masyarakat kita,
tapi kenapa bisnis yang dimiliki oleh orang asing itu mudah masuk ke tempat kita. Nah, maka digitalisasi ini penting untuk mendorong inovasi yang kita miliki sehingga produktivitasnya meningkat dan tentunya pertumbuhan ekonomi baik regional ataupun nasional juga ikut meningkat. Nah, jadi terus apakah berdampak kepada pegawai, kepada apa namanya tingkat laborship? Oh, tentunya berdampak. Nah, makanya kita harus shifting, harus mulai bergeser ke arah digital sehingga kita bisa mengikuti perkembangan yang ada dan mampu bersaing bersama. Nah, ini COVID-19 itu sebenarnya adalah shifting trigger yang menyebabkan kenapa semua beralih ke transformasi digital. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang merah itu adalah yang sulit bertahan di masa-masa sulit seperti pandemi, karena dia akan terbatas. Tapi yang hijau itu dia bisa sustain di masa kapanpun. Jadi food process, medical supply, obat-obatan ya, personal healthcare, internet, kemudian e-commerce, agriculture itu semuanya bisa bertahan. Baik di tengah-tengah digital ataupun di masa-masa sulit seperti pandemi kemarin. Nah, di masa pandemi itu banyak sekali perusahaan tourism ya. Ada rekan saya di Malaysia itu yang punya perusahaan travel besar itu bangkrut sampai tidak punya apa-apa karena memang tidak ada pendapatan selama 2 tahun lebih. Nah, kemudian makanya penting sekali literasi. Nah, ini riset saya di sini, penting sekali literasi karena khususnya masyarakat Indonesia sendiri, ternyata masyarakat Indonesia itu literasinya masih 0,001, sangat kecil sekali. Artinya dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang tertarik untuk membaca. Bahkan menurut data BPS, 18,59% dari seluruh masyarakat Indonesia yang umurnya 15 tahun ke atas itu yang berpartisipasi di perguruan tinggi. Karena rata-rata lulus SMA langsung kerja. Tidak salah, tapi perguruan tinggi itu akan memberikan literasi yang lebih baik, pengetahuan yang lebih baik, sehingga mengasah skill yang lebih baik. Nah, kemudian literasi ekonomi sendiri itu macam-macam ya. Yang paling dekat itu adalah literasi keuangan, kemudian literasi digital, keuangan syariah, literasi halal, dan lain-lainnya. Karena khususnya di ekonomi syariah, literasi halal ini sangat penting supaya kita tidak salah. Jangan-jangan misalkan kita nabung atau menggunakan e-commerce atau yang berhubungan dengan keuangan, kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu bukan lembaga yang halal atau diaplikasikan untuk yang halal. Nah, ini berdasarkan data dari OJK, literasi keuangan di Indonesia itu cukup meningkat sebenarnya dari tahun 2019 yang sebelumnya 38,3%, sekarang sudah sampai 49,8%. Ini alhamdulillah sudah meningkat. Kenapa? Karena tadi pengaruh yang saya sebutkan di awal, pengaruh dari Gen Z dan Gen Alpha yang mereka itu rata-rata native digital. Jadi literasi mereka itu lebih didapat lewat digitalisasi, khususnya lewat sosial media. Nah, sekarang banyak saya yakin teman-teman itu lebih mudah belajar lewat TikTok, Instagram Reels, YouTube Reels yang video-video singkat itu. Nah, nah ini sebenarnya tidak salah tapi harus pinter-pinter saring ya. Jadi belajar tanpa guru itu memang bisa menyesatkan. Nah, walaupun media itu sangat membantu. Kemarin sempat saya counter satu itu ada yang mencoba memberikan literasi tentang bagaimana mencari makalah. Katanya jangan lewat Google Scholar, lewat apa itu Senderek. Wow, keren sekali langsung lewat Senderek. Padahal tidak semua Senderek artikel di Senderek itu bisa diakses ya, tidak open access. Nah, lebih mudah justru lewat Google Scholar karena dia basisnya semua. Hanya perlu tahu cara bagaimana mensortir apa yang kita mau. Apakah kita mau jurnal aja, skripsi aja, tesis aja, atau disertasi aja, itu ada caranya. Nah, kemudian, literasi itu perannya apa? Literasi itu nanti akan berujung kepada aware, kesadaran akan sesuatu, misalkan tadi, oh keuangan, berarti dia sadar tentang keuangan itu harus saya manage bagaimana, kemudian kemudahan akses, ketika sudah mengetahui dia akan tahu aksesnya apa untuk memanage keuangannya, mengakses keuangannya, kemudian inklusi penggunaan
aplikasi-aplikasi atau platform terkait keuangan. Nah, eh, contohnya banyak sekarang untuk literasi keuangan itu yang masih sangat jarang disentuh adalah stok atau saham, itu sangat jarang disentuh sehingga aksesnya seolah-olah sulit. Maka inklusi saham masih sangat rendah. Padahal ini penting untuk khususnya generasi muda ke depan bagaimana mengelola keuangan yang baik. Kemudian, nah, literasi di sektor keuangan syariah sendiri itu jauh sangat rendah sekali karena tadi ada aspek halalnya di situ. Sudah sesuai dengan syariat atau belumnya. Memang naik tapi masih sangat rendah. Yang sebelumnya 8,93% di tahun 2019, di tahun 2022 itu menjadi 9,14%. Nah, meskipun meningkat ya, literasi ini hanya pada sektor perbankan, misalkan perbankan, belum di asuransi, belum di pegadaian, belum di zakat dan wakaf. Nah, khususnya di zakat dan wakaf potensinya itu karena khususnya di Indonesia sendiri ya, kita yang merupakan mayoritas muslim itu potensinya sangat besar. Nah, yang belum digali lagi adalah sebenarnya khususnya di zakat, sebenarnya potensi zakat besar itu apakah seluruhnya atau jangan-jangan ada masyarakat yang bukan mustahik tapi juga bukan muzaki. Jangan-jangan masyarakat kita lebih banyak di situ. Dia bukan mustahik tapi juga bukan muzaki. Nah, justru yang fleksibel dan punya sustainability tinggi itu wakaf. Karena berdasarkan definisinya sendiri menurut Abu Zuhrah, al-waqfu huwa anta baqa aslaha wa tasaddaqa aslaha, yaitu objek wakaf itu harus tetap, tapi yang dimanfaatkan itu adalah hasil dari development atau perkembangan objek wakaf tersebut. Maka wakaf itu berdasarkan definisi Abu Zuhrah tadi harus bersifat produktif, tidak boleh statis. Nah, hubungan wakaf dengan SDG tadi ya, wakaf itu lebih mudah untuk dikembangkan, baik itu ke capital market atau ke blockchain. Nah, kemudian mudah didistribusikan, karena dia tidak punya batasan, distribusikannya harus ke siapa, apakah harus ke muslim aja atau enggak, dia boleh ke siapa aja. Kemudian kalau zakat, distribusinya jelas harus ke 8 golongan, tapi wakaf tidak, bebas ke siapa aja, muda, tua, boleh. Kemudian continuity-nya ya, keberlanjutannya dalam pemberian manfaat itu lebih kuat. Kemudian bisa juga menjadi support system di masa-masa sulit. Nah, support system untuk orang-orang yang kurang mampu ini diambil dari manfaat wakafnya. Kemudian ketika masa sulit seperti COVID kemarin, itu banyak lembaga wakaf yang justru lebih sustain. Kemudian dapat menjadi sumber-sumber pendanaan untuk beberapa sektor ekonomi seperti UMKM melalui Bank Wakaf Mikro. Uniknya lagi kenapa wakaf itu penting dan literasi berhubungan dengan wakaf, karena pada tahun 2001 Ed Foundation itu sudah mensurvei ke Indonesia, ke seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan menemukan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang paling dermawan dari tahun 2020, 2001 kalau sampai 2002. Masyarakat Indonesia itu paling dermawan, nomor 1 di dunia, paling suka memberi. Tapi uniknya berdasarkan survei dari BWI, literasi wakaf di Indonesia itu sangat rendah, masih di low moderate, masih di bawah moderate ke bawah, masih tengah ke bawah. Jadi masyarakat hanya tahu kalau wakaf itu, oh wakaf itu masjid, oh wakaf itu nanti tidak boleh diambil, hanya di situ. Tapi belum tahu wakaf itu bisa berkembang jadi apa, benefitnya bisa ke apa saja. Dan uniknya lagi itu ternyata tidak di Indonesia saja. Riset saya di Malaysia juga menemukan hal serupa, dan riset saya di Brunei juga menemukan hal serupa, bahwa yang lebih dan uniknya Brunei yang negaranya kaya itu ternyata literasi social finance-nya, keuangan sosial Islamnya itu juga sangat rendah. Tapi partisipasinya tinggi. Nah, mereka paham zakat itu wajib gitu aja, dan mereka sangat berpartisipasi di zakat. Tapi seperti apa zakat, bagaimana didistribusikannya zakat, mereka nggak tahu. Apalagi wakaf di Brunei itu mereka tahunya wakaf itu wakaf sendal yang ada di masjid. Jadi wakaf yang bentuknya itu tidak bisa dikembangkan. Ya udah wakaf sendal gitu. Wakaf barang untuk masjid. Selain itu mereka tidak tahu. Apalagi wakaf uang, wakaf yang masuk ke blockchain atau capital market. Nah, itu sebenarnya sama dengan yang terjadi di Indonesia, yang
literasinya masih moderate ke bawah, tapi tingkat partisipasi terhadap Islamic social finance-nya tinggi. Nah, ini tambahan aja ya, apalagi untuk mahasiswa yang Gen Y, Gen Z, kenapa peran literasi penting, dan kalian adalah agen-agen literasi, maka potensi kalian untuk memberikan literasi itu tinggi lewat karir. Nah, ini karir yang ada di financial industries, bukan di Indonesia, tapi ada di luar negeri. Ada IDB, itu di Arab, kemudian IFSB itu di Malaysia, Islamic Liquidity Management itu ada di Bahrain, dan sisanya juga ada di Bahrain. Jadi, penting untuk mengasah skill dan kemampuan literasi, karena man arafa lughata qaumin salima min makrihi. Nah, intinya itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adib ya. Wakaf dan milenial memang menarik ya. Memang bahasan tentang generasi X, Y, Z ini memang cukup unik memang kita dengan karakteristik kita masing-masing gitu. Ya mungkin selanjutnya langsung saja ya kita lanjutkan dengan Pak Satria. Sampun siap Pak Satria? Oke, Kalau sudah siap mungkin bisa langsung siap, share Bu. screen Mawon Pak. Iya. Silahkan. Baik, saya share screen dulu. Saya ingatkan kepada mahasiswa, jangan lupa untuk on-cam ya. Saya lihat banyak yang belum on-cam. Yang kalau laptopnya error ya bisa dimaklumi. Atau bisa kan di-device, nggak apa-apa. Ya, Oke, monggo Pak Satria kalau sudah siap. baik. Silahkan. Apakah untuk slide dan suara sudah muncul, Bu? Sudah terdengar Sudah jelas? Bapak. Oke, baik. Oke, sudah. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Sri Cahyaning dan juga Pak Rahmat Hakim dari UMM yang sudah mengundang untuk diskusi pada siang hari ini. Dan juga tidak lupa buat Pak Adib juga. Oke, ini sahabat lama ya Pak Adib ini. Baik, langsung saja. Sesuai dengan tema yaitu membicarakan tentang digitalisasi dan juga SDGs. Tadi Pak Adib sudah banyak berbicara tentang SDGs dan juga menyinggung banyak hal tentang literasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan mungkin menyampaikan sedikit terkait dinamika, khususnya di dalam digital finance, baik itu in banking atau in non banking di Indonesia. Jadi sekitar 3-4 tahun terakhir ini saya fokus risetnya memang di bidang digital finance, baik itu riset maupun juga kegiatan-kegiatan terkait pengabdian masyarakat. Dan mungkin hari ini saya bukan menyampaikan hasil riset, tapi mungkin lebih ke memberi gambaran umum kenapa penting melakukan riset seputar itu. Sehingga di sini saya berikan subjudul yaitu latest developments and current research issue. Jadi kita akan melihat kira-kira isu-isu riset apa yang potensial terkait perkembangan digitalisasi ini. Baik, ini mungkin tadi sedikit perkenalan. Fokus saya memang di bidang digital finance, kemudian juga secara umumnya mungkin lebih ke Islamic finance, dan beberapa kali juga memberikan mungkin pelatihan dan juga community service, khususnya di bidang financial planning. Nah, kalau kita lihat di sini, di slide yang saya tampilkan, ini saya ada cerita sedikit. Kebetulan beberapa minggu yang lalu kami ada diundang untuk ikut pelatihan dari universitas, yaitu pelatihan tentang bagaimana menggunakan artificial intelligence, khususnya dalam pembelajaran, dalam mengembangkan perkuliahan. Dan ternyata dinamikanya sudah sangat berkembang sekali, dan bahkan mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa sekalian lihat, sekarang
slide yang saya sajikan ini dari awal sampai akhir itu bahan dasarnya adalah ini dibuatkan oleh AI. Jadi saya meminta kepada AI dikombinasikan dengan PowerPoint. Saya minta tolong buatkan tolong buatkan saya slide berbicara tentang topik ini gitu. Saya minta kemudian AI membuatkan guideline-nya semuanya, dan alhamdulillah ternyata sesuai dengan poin-poin besar yang sebenarnya sudah saya rancang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu baru saya lengkapi gitu. Saya poles-poles lagi, dan ini menjadi suatu perkembangan yang cukup baik ternyata. Dan tidak hanya di dunia pendidikan, ketika ada suatu perubahan peradaban, khususnya misalkan kalau dulu ada yang namanya revolusi industri 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang paling duluan akan berubah adalah yaitu hal-hal yang terkait dengan uang, hal-hal yang terkait dengan perekonomian, itu pasti akan berubah duluan. Kalau kita lihat isu digitalisasi ini kan sebenarnya udah lama. Kalau di dunia keuangan, mungkin kalau dalam dunia pendidikan kita baru ya 5 tahun terakhir lah mengenal ada e-learning, kemudian ada ya macam-macam pembelajaran seperti itu. Tapi kalau kita lihat digitalisasi di sektor keuangan, dari awal ditemukan yang namanya internet, itu saja sudah muncul inovasi digitalisasi, misalkan seperti dengan ada yang namanya ATM. Di masa-masa awal ada ATM, atau bahkan sebelumnya tidak perlu dengan internet, tapi dengan adanya proses transfer data yang bisa dilakukan seperti zaman dulu, mungkin Pak Adib dan Pak Rahmat sering menggunakan fasilitas ini, yaitu namanya Wesel. Wesel itu kan menggunakan transfer data yang sangat tradisional sekali. Tapi ini menjadi inovasi dalam bidang keuangan. Nah, oleh karena itu menjadi menarik untuk menyoroti perkembangan peradaban ini, digitalisasi ini, khususnya dalam ranah keuangan. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar yang saya sajikan di depan, kalau kita lihat, teman-teman lihat, ketika kita bicara digital banking, kita bicara financial technology, kita bicara perbankan masa depan dan seterusnya, sebenarnya yang kita lihat itu kita tidak sedang berbicara dunia maya. Digital itu bukan hanya dunia maya, tapi sekarang sudah ada integrasi antara dunia digital dengan dunia nyata. Sehingga kalau kita lihat sekarang gambaran umumnya adalah seperti di sini. Kita bisa lihat ada gambar bapak-bapak yang jualan cilok di sini. Nah, dia pedagang kaki lima yang dijual itu sangat tradisional dengan mekanisme transaksi, mekanisme penjualan yang sangat tradisional sekali. Tapi untuk transaksinya itu sudah terdigitalisasi, sehingga kita lihat pembayarannya bisa sudah menggunakan kris. Nah, ini salah satu gambaran dari dinamika perkembangannya. Sehingga kalau mau didefinisikan bagaimana perkembangan digital finance, nah salah satu gambar yang bisa mewakili adalah ini. Jadi sektor real tetap berjalan, tapi sektor real ini sudah dikawinkan dengan yang namanya dunia digital, sehingga bisa berjalan bersama. Bahkan perbankannya pun sudah hadir di sini. Perbankan hadir menjadi teller dari si tukang cilok ini, yaitu melayani proses pembayaran. Bahkan dalam perkembangannya yang lebih lanjut lagi, sekarang sudah ada yang namanya proses customer service, pembukaan rekening, dan lain sebagainya, itu sudah bisa menggunakan secara online, menggunakan bantuan mobile banking. Dan digital yang penting. Kalau kita lihat sekarang, baik di daerah-daerah maupun di kota-kota, bahkan apalagi di pedesaan, sekarang itu banyak sekali muncul yang ini, gambar yang paling bawah. Gambar yang paling bawah, yang warna biru itu menjamur di mana-mana. Ada yang namanya sekarang BRI Link, atau mungkin kalau yang syariah ada BSI Smart, dan ada BNI juga, dan lain sebagainya.
ini kan ini kan bukan cuman sebatas ada di warung dan lain sebagainya, tapi ini salah satu bentuk inovasi digital. Bagaimana inklusi keuangan, akses masyarakat ke dunia keuangan itu bisa dijaring, bisa sangat luas, bahkan ke daerah-daerah yang mungkin dari toko ini jarak ke bank itu mungkin bisa berkilo-kilo atau bahkan mungkin puluhan kilometer. Tapi di situ masyarakat bisa mendapatkan akses layanan perbankan dengan yang namanya inovasi digital. Dan walaupun dalam perkembangannya, setiap ada perkembangan peradaban pasti akan memunculkan yang namanya permasalahan baru, yaitu wajar. Kenapa? Karena ya manusianya manusia yang sama gitu kan. Nah, sehingga muncullah banyak permasalahan, misalkan ada yang namanya jeratan dari pinjaman online, kemudian ada investasi bodong yang semakin gampang untuk menjaring calon-calon mangsanya seperti itu. Yaitu juga bagian dari dinamika dari digitalisasi. Oke, kalau kita lihat secara terstruktur, ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia itu juga sudah mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Di antaranya kalau kita lihat, kita sudah punya roadmap. Kita punya roadmap, yaitu roadmap tentang keuangan digital di Indonesia tahun 2025 yang itu diinisiasi tahun 2020 oleh Bank Indonesia. Kemudian juga dari sektor perbankan juga sudah ada roadmap perbankan digital yang didevelop juga oleh OJK. Ini memberikan gambaran kira-kira ke depan akan seperti apa. Dan salah satunya kalau kita lihat di sini gambarannya ekonomi digital itu akan terintegrasi semuanya. Sekarang kalau kita ke pasar, pembayaran bisa menggunakan digital, cashless, dan bahkan cenderung mulai bergeser, banyak sekali yang menggunakan cashless. Dalam transportasi umum, hampir nggak ada lagi transportasi umum, misalkan naik kereta dan lain sebagainya, yang itu membayar secara tunai, semuanya sudah sangat gampang menggunakan cashless. Bahkan dalam pelayanan di pemerintahan, di dunia pariwisata, itu semuanya juga cashless. Dan belum lagi dengan dinamika perkembangan sekarang, dengan adanya digitalisasi ini muncul yang namanya inovasi-inovasi digital. Sehingga muncul bukan hanya produk di dunia perbankan, produk-produk digital, tapi juga muncul juga model-model bisnis keuangan digital yang baru, atau sering kita kenal dengan istilah fintech. Misalkan muncul peer-to-peer, muncul crowdfunding, dan lain sebagainya. Dan juga muncul yang namanya payment, digital payment, atau juga sekarang muncul lagi yang sekarang banyak sekali digandrungi, yaitu ada yang namanya Buy Now Pay Later atau BNPL istilahnya. BNPL dalam bahasa OJK-nya BNPL. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, fintech map peta digital finance di Indonesia itu ketika kita bicara digital finance itu sebenarnya kurang tepat kalau hanya berbicara tentang fintech atau berbicara bahkan dipersempit lagi membicarakan yang namanya pinjol. Padahal digital finance itu sangat luas. Kita menggunakan GoPay itu juga sudah masuk kategori digital finance. Kita menggunakan yang namanya di perbankan menggunakan mobile banking itu juga masuk dalam digital finance. Nah, di sini kita bisa lihat gambarannya ya. Sebentar. Nah, di sini ada kekuatan dan juga kelemahan. Kita memiliki populasi yang cukup besar di Indonesia, menjadi masyarakat Muslim terbanyak. Tapi ada weakness yang ini juga menjadi tantangan, yaitu yang namanya inklusi atau unbanked population-nya juga masih cukup tinggi. Nah, ini dengan digitalisasi ini menjadi potensi yang cukup baik. Nah, ini tadi beberapa blueprint dan juga roadmap yang saya sampaikan. Yang ini kalau kita baca secara mendalam sebenarnya banyak sekali ide-ide riset, banyak juga permasalahan-permasalahan yang itu bisa dikaji. Nah, ini tadi yang saya singgung, kita memiliki bonus demografi dari sensus penduduk 2020. Itu dinyatakan kita itu 70%. 70%-nya adalah
usia produktif. Bahkan nanti diperkirakan di tahun 2035 sampai dengan 2045 kita akan menghadapi masa-masa bonus demografi yang cukup besar, yang mana masyarakat di Indonesia itu mayoritas adalah usia produktif. Nah, sehingga ini menjadi potensi yang cukup baik untuk perkembangan keuangan, khususnya keuangan syariah. Nah, ini mungkin tadi sudah saya singgung beberapa, bahwasanya ada digital transformation, kemudian ada fintech revolution, dan seterusnya. Dan digitalisasi juga ternyata tidak hanya terjadi di industri-industri keuangan baru, tapi industri keuangan yang eksis, yang itu mainstream seperti perbankan, juga melakukan yang namanya digitalisasi, yaitu dengan digital banking. Nah, ini kalau kita lihat ada survei, ini ada survei yang saya rujuk. Survei ini menyatakan seperti ini, bahwasanya salah satu permasalahan sosial utama di Indonesia itu adalah 1 dari 3, yaitu adalah inklusi keuangan. Jadi masih rendahnya masyarakat yang punya akses pada layanan perbankan. Nah, sehingga ini menjadi isu strategis dengan adanya digitalisasi. Digitalisasi di Indonesia itu tujuannya adalah untuk ini tadi, tujuan utamanya dengan adanya inovasi digital, tujuan utamanya bukan hanya sebatas untuk meningkatkan market share, tapi juga untuk meningkatkan inklusi masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi keuangan digital meningkat cukup baik di tahun 2023, data dari Bank Indonesia. Kemudian juga ini tadi yang BRI Link, kemudian BSI Smart, itu ada data juga yang menunjukkan laku pandai, agen-agen laku pandai, agen-agen link-link tadi itu juga meningkat cukup signifikan perkembangannya. Kemudian yang terakhir ada perkembangan berikutnya, yaitu muncul yang namanya KRIS. Ini merupakan salah satu bagian dari roadmap keuangan digital yang tadi di-develop oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mendevelop KRIS, dan kita lihat perkembangannya mulai dari sisi merchant maupun dari sisi volumenya itu meningkat cukup tajam, cukup signifikan. Apalagi tadi disampaikan di masa pandemi. Di masa pandemi ini meningkat cukup signifikan penggunaan KRIS. Kemudian bentuk lain dari inovasi digital ini, khususnya di sektor perbankan, sekarang muncul yang namanya bank digital. Jadi ada bank-bank baru yang tiba-tiba muncul tapi menggunakan inovasi digital. Nah, ini mungkin jadi dalam konteks ini ketika kita bicara tentang digital finance, sebenarnya kita tidak hanya sebatas membahas tentang tadi fintech, misalkan contohnya peer-to-peer atau mungkin crowdfunding. Tapi kita juga tetap bisa membahas digital finance, tapi objek yang kita kaji adalah perbankan secara mainstream. Misalkan ketika kita bicara tentang digitalisasi di industri perbankan, atau ketika kita bicara tentang KRIS dan lain sebagainya. Atau bentuk lain, misalkan dari sisi transaksi ada payment, proses pembayaran, dompet-dompet digital. Kemudian ada juga model-model pembiayaan seperti ada perkembangan baru, yaitu ada yang namanya buy now pay later. Itu menjadi isu yang sangat menarik untuk dikaji. Dan bahkan sekarang perkembangan berikutnya adalah sekarang muncul ekosistem. Jadi misalnya kalau teman-teman punya Shopee itu kan ekosistem marketplace, tempat transaksi berbelanja secara digital, secara online. Tapi tidak hanya marketplace, tapi cara bayarnya pun sekarang sudah di-develop. Ada yang namanya payment-nya, yaitu menggunakan Shopee Pay. Kemudian Shopee Pay tadi juga pada akhirnya di-develop lagi. Payment-nya ketika tidak memiliki dana, maka muncul yang namanya industri pembiayaan digital, yaitu muncul yang namanya Pay Later atau Shopee Pay Later, buy now pay later. Kemudian ternyata dalam hal ini kan uang itu kan berputar sebenarnya di dalam dunia perbankan. Nah, maka muncul ekosistem yang baru, yaitu bagaimana si marketplace dengan ekosistemnya ini pada akhirnya bekerja sama dengan yang namanya perbankan.
Bahkan Shopee juga akhirnya mendirikan yang namanya bank sendiri, yaitu SeaBank seperti itu. Sehingga ekosistemnya muncul. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang, kalau kita melihat ke mobile banking yang kita pegang, itu semuanya sebenarnya juga ingin membuat mobile banking itu menjadi super app. Kita bisa zakat, kita bisa berinvestasi, kita bisa bahkan melakukan pembayaran keperluan sehari-hari, bayar listrik, bayar PAM, bayar pajak dan lain sebagainya, itu hanya menggunakan satu aplikasi. Nah, ini sebenarnya karena ekosistem digital ini memang, ekosistem keuangan digital memang sedang terbentuk seperti itu. Nah, permasalahan berikutnya seperti yang saya singgung tadi, dengan perkembangan digitalisasi itu juga ternyata memang perlu diikuti dengan yang namanya literasi. Sehingga ketika Indonesia literasi keuangannya masih belum terlalu baik, kalau kita lihat data perkembangan survei literasi itu kan memang sedang tumbuh ya. Tapi dengan masifnya digital itu menyebabkan orang-orang yang mungkin pada awalnya tidak punya akses ke industri keuangan itu dengan gampang sekali bisa masuk ke industri keuangan non-bank tadi. Sehingga muncullah masalah-masalah seperti ini. Misalkan tadi disebutkan ada banyak guru terjerat pinjaman online dan lain sebagainya, banyak anak muda terjerat pinjaman online dan seterusnya. Ini permasalahan di literasi keuangan. Sehingga saya punya kesimpulan yang ini bisa menjadi riset problem, yaitu yang pertama adalah perkembangan dari sisi perkembangan teknologi informasi itu merubah behavior, merubah perilaku dari masyarakat untuk beralih ke transaksi digital. Sehingga pada akhirnya muncul yang namanya banyak model inovasi keuangan digital dan juga terjadi yang namanya digitalisasi dalam sektor-sektor konvensional seperti perbankan maupun di pasar modal. Misalnya kalau kita ke pasar modal sekarang, kalau dulu mungkin hanya kenalnya SOTS gitu kan. Nah sekarang kita sudah mengenal ada banyak aplikasi-aplikasi yang itu memberikan layanan pasar modal. Seperti ada Bibit, kemudian ada ya macam-macam lah seperti itu. Kemudian nah, karena kita menjadi sebagai ada bonus demografi, kemudian ada bonus itu tadi world largest Muslim population, tapi di lain sisi ada yang namanya low level of financial inclusion, sehingga ini menjadi isu yang menarik, menjadi latar belakang yang menarik untuk dilakukan riset-riset dan juga mungkin pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi dan juga terkait literasi tadi. Nah, sehingga kalau seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, ada integrasi ya, antara riset dan pengabdian, kemudian pembelajaran. Nah, alhamdulillah ini juga sudah kami lakukan di UMY. Jadi kita mengintegrasikan antara riset, kemudian pengabdian, dan juga proses pembelajaran. Nah, ini roadmap saya, mungkin nanti bisa dibaca. Ini adalah roadmap penelitian dan juga roadmap pengabdian. Nah, di sini ada beberapa riset yang itu dilakukan mengikuti perkembangan di roadmap tadi. Ya, kalau kita lihat riset-riset saya beberapa tahun terakhir itu fokus di adaptasi digital. Kemudian juga ada beberapa yang fokus ke industri fintech seperti ada peer-to-peer dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks pengabdian masyarakat, kalau dalam bidang pengabdian masyarakat, fokus saya adalah di ranah literasi, baik itu literasi keuangan maupun literasi digital. Nah, salah satunya misalkan dalam literasi keuangan, kita mengadakan beberapa pengabdian masyarakat, baik yang sifatnya nasional di Indonesia maupun juga yang secara internasional, baik itu di Malaysia, kemudian di Filipina. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan terkait perencanaan keuangan, kemudian juga mengadakan pelatihan terkait bagaimana adaptasi keuangan digital, misalnya penggunaan kris untuk masjid, penggunaan kris untuk UMKM, seperti itu. Nah, jadi mungkin ini sedikit background riset yang saya sampaikan, mungkin bisa menjadi
bahan bagi rekan-rekan sekalian, atau mungkin dari teman-teman dari UMM dan juga teman-teman dari Unida. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa melaksanakan kolaborasi riset, baik itu riset-riset yang sifatnya nasional maupun kita juga menggandeng peneliti juga dari internasional, khususnya di bidang digital finance, seperti itu. Mungkin itu gambaran penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Satria atas penjabarannya ya, sangat bagus sekali tadi. Memang terkait digital, keuangan digital itu ini ya, sekarang kalau saya lihat itu sekarang apalagi anak Gen Z itu mereka sepertinya sangat dekat dengan pay letter, Pak. Jadi saya lihat skripsinya mahasiswa itu, kenapa kamu ngambil judul pay letter? Ya soalnya teman-teman saya banyak yang pakai. Oh gitu ya. jadi saya tidak sempat sebagai milenial ya. Jadi kayak wah gitu juga ya. Wow. Gitu. Ternyata anak sekarang tuh lebih suka yang pay letter dan sebagainya. Tapi ya itulah. Karena Selanjutnya pay kita letter lanjut itu aja ya. jaringannya lebih luas Oke. dari BRI, Bu. Iya. Ke Dan seluruh lebih ke mudah, seluruh Pak. pelosok Indonesia bisa diakses. Yang penting punya HP. Iya. Iya betul. Eh ya, jadi Mas Pak Satria atas materinya ya. Selanjutnya mungkin kita Pak Rahmat. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Pak Rahmat apa? Oke. Silakan Bapak kalau sudah siap bisa langsung praktis saja. Jadi kita beri 10 sampai 15 menit saja ya Pak. Ya. Terus nanti sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman di sini ada yang mau bertanya Apakah ini kepada terdengar? ketiga panelis kita? Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Monggo. Suara saya terdengar ya? Ini Terdengar Loud tapi and clear. cukup kecil ya. cukup kecil ya. Oke, Iya. berarti sudah terdengar ya ini suaranya. Iya Pak, sudah lebih baik. Monggo. Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Adib ya, Pak Adib Susilo dan Pak Satria. Terima kasih atas kehadiran, kesediaan dan juga materinya yang cukup berguna dan insya Allah akan memberikan inspirasi untuk mahasiswa ya maupun dosen. Pada kesempatan ini izin untuk menyampaikan hasil penelitian atau mungkin sedang saya susun penelitiannya berkenaan dengan zakat dan Sustainable Development Goals, bibliometric analysis. Karena bidang saya dalam bidang zakat, maka concernnya ada di situ. Izin untuk menyampaikan bahwasannya material konten yang akan kita bahas adalah satu introduction berisi tentang background of study, kemudian zakat, kemudian sustainable development goals, kemudian hasil dari penelitian zakat and sustainable development goal, bibliometric analysis, kemudian kesimpulan. Tentu hal ini melengkapi daripada tadi presentasi dari Pak Adi berkenaan dengan wakaf ya, dan juga digitalisasi dan juga sustainable development goal. Kemudian Pak Satria tadi berkenaan dengan digital banking. Nah, kemudian pada kesempatan ini berkenaan dengan zakat. Nah, zakat itu merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dan juga merupakan salah satu implementasi dari asas keadilan. Tetapi di sisi lain merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan. Jadi zakat juga memiliki tujuan yang sama dengan SDGs, yaitu untuk keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah,
Beberapa studi terkini itu menunjukkan tren untuk mengeksplorasi lebih dalam ya peran zakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya menyatakan bahwa zakat dan wakaf berpotensi ya, memberi kontribusi signifikan terhadap SDGs, misalnya seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan juga akses layanan kesehatan. Pada studi lain tahun 2022 itu menyoroti pentingnya integrasi zakat dan wakaf ke dalam kebijakan pembangunan untuk meningkatkan dampak ya terhadap SDGs khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Nah, dengan demikian zakat setidaknya kita asumsikan ya memiliki kontribusi pada beberapa tujuan pembangunan SDGs seperti misal pengentasan kemiskinan, yaitu tujuan nomor pertama, no poverty misalnya. Kemudian memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, ya good health and welfare gitu. Kemudian menyediakan pendidikan berkualitas dan juga mengurangi kesenjangan. Nah, zakat ini kan definisinya merupakan secara bahasa ya, itu berarti tumbuh dan berkembang. An-nama wal barokah juga artinya adalah tambah subur dan bertambah, atau juga berarti membersihkan atau menyucikan ya, az-zakat wa tazkiyah. Adapun secara terminologi zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak di samping mengeluarkan sejumlah lain seperti infak ataupun sedekah. Nah, dalam sejarah Islam zakat memiliki peran penting ya sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Tujuannya yaitu untuk pemerataan, ya, pertumbuhan dan juga kesejahteraan masyarakat dan umat yang keseluruhannya merupakan berdimensi muamalah. Nah, sedangkan SDGs sendiri yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan ya merupakan tujuan ya kumpulan dari tujuan global yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015. Tujuannya bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi dunia. Nah, tujuan tersebut mencakup misal pemberantasan kemiskinan, mendorong kesejahteraan gender, menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi, perubahan iklim, dan juga mendorong masyarakat yang damai ya dan inklusif. Nah, SDGs ini memberikan kerangka kerja bagi negara, organisasi, dan individu untuk bekerja sama, kolaborasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Ini tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesejahteraan gender, akses air yang bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Ya, tadi semua pemateri juga concern dalam hal ini. Kemudian ada infrastruktur industri, kemudian pengurangan ketimpangan dan juga kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan 13 yaitu penanganan perubahan iklim, dan 14 menjaga ekosistem laut, kemudian yang 15 menjaga ekosistem darat, 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan yang 17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, hasil ya dari bibliometrik analisis ini kita cari data penelitian menggunakan kata kunci zakat and sustainable development goal dengan kriteria inklusi, yaitu mengangkat topik zakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan berupa artikel ya penelitian baik itu independen atau bagian dari book chapter, antologi atau konferensi atau dokumen yang lain. Nah, lingkup studi yang kita lakukan adalah publikasi pada periode 2019-2024. Nah, kita temui ada publikasi seputar zakat dan kaitannya sama SDGs itu mulai tahun 2019. Kemudian ini berbahasa Inggris karena ini berbasis data dalam Scopus ya. Kemudian data dianalisis secara bibliometrik menggunakan aplikasi Postfewer. Hasil pencarian awal artikel menghasilkan sebanyak 28 artikel ya.
Nah, kemudian setelah ada saringan ya menggunakan kriteria inklusi, maka sesuai dengan tujuan penelitian ini hanya tersisa 19. Nah, selanjutnya publikasi penelitian ini di bidang zakat dan kaitannya dengan SDGs itu meningkat, terutama di tahun 2021 itu sebanyak 7 artikel atau 36,8%. Nah, hasil dari situ terdapat 6 peneliti yang paling produktif, yaitu mempublikasikan penelitian seputar zakat dan SDGs itu. Di antaranya adalah Abdullah Usman, Asyrof, Habibullah, Intezar, Muhammad Yusuf, dan Zia. Dan ini menulis ya sebenarnya tidak terlalu banyak, masing-masing itu 2. Jadi masing-masing menulis 2 artikel, dan ini apa ya sebagai masukan bagi kita bahwasanya penting juga untuk menulis berkenaan dengan zakat dan SDGs ya dari berbagai aspeknya. Kemudian ini adalah contoh gambar ya, buktinya dari diagram itu bahwasanya tahun 2021 itu terdapat 7 artikel yang menulis tentang zakat dan SDGs. Kemudian ini adalah dokumen by author ya, ada 2 artikel yang ditulis oleh 6 orang, yaitu Abdullah Usman, Asyrof, Habibullah, Intezar, dan Muhammad Yusuf dan Zia. Nah, jika kita lihat secara negara ya, by teritori itu ada Malaysia yang tertinggi, yaitu ada 9 publikasi, kemudian Indonesia 6, dan juga India 2, dan Pakistan. Nah, ini jenis dokumen ya. 57,9% itu ternyata book chapter ya, antologi, kemudian 31,6% itu adalah artikel, dan sisanya adalah conference paper dan review. Nah, jika kita lihat dari sisi afiliasi ya, yang paling banyak itu sebenarnya afiliasi dari Malaysia ya, karena dari kampus ya, International Islamic University of Malaysia. Kemudian ada International Islamic University Malaysia, ini sebenarnya juga sama tapi di Institute of Islamic Banking. Kemudian ada Teh Teret Defense SDN BSD, ini juga dari Malaysia. Kemudian ada Zia N. Kirmani Multilingual Translation Service, ini dari India. Dan juga University of Petroleum and Energy Studies. Kemudian jika kita lihat by subject area, bidang kajian ya, ini ternyata 30,2% itu dari bidang ilmu economics ya, dari ekonomi, kemudian 23,3% dari business and management, kemudian selanjutnya 23,3% dari ilmu sosial, social science, dan yang keempat itu adalah dari arts and humanities, dari seni dan kemanusiaan. Nah, ini jika kita lihat ya menggunakan post viewer analisis co-occurrence, ini kita melihat seberapa sering ya atau seberapa penting di dalam kata kunci penelitian dari yang 19 tadi, ternyata yang paling ada di klaster pertama, yaitu yang paling sering itu di warna yang merah ya. Yang pertama yaitu ada 5 item, cluster 1 itu ada education ya, pendidikan. Berarti zakat dan kaitannya dengan SDGs itu paling banyak membahas tentang education dalam bidang pendidikan. Ini di SDGs yang kelima kayaknya ya, good education. Kemudian ada health, ada kesehatan ya. Ini di SDGs yang nomor 4 kayaknya good health. Kemudian ada human development. Kemudian yang keempat itu ada welfare, kesejahteraan, dan yang kelima ya zakat itu sendiri. Maka topik-topik atau kata kunci yang paling sering disebut di dalam penelitian tentang zakat dan kaitannya sama SDGs itu ada di hal ini. Nah, maka dari itu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya tren publikasi berkenaan dengan zakat dan SDGs itu terus meningkat
sejak tahun 2014 sampai tahun 2024 ya. Dan hingga kini publikasi terbanyak itu masih di tahun 2021. Kemudian konteks bidang kajian, ini tadi sudah saya sebutkan, 30,2% itu masuk dalam bidang ekonomi dan 23,3% dalam bidang bisnis and manajemen, kemudian 23,3%-nya dalam bidang ilmu sosial. Sedangkan tren perkembangan publikasi penelitian di bidang digitalisasi zakat, ini di zakat dan SDGs itu berdasarkan kata kunci yang paling diwakili yaitu pada klaster 1 terdapat 5 kata kunci yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia, kesejahteraan, dan zakat sendiri yang struktur jaringannya ditunjukkan oleh yang warna yang merah tadi. Oke, mungkin itu hasil dari penelitian awal saya berkenaan dengan zakat dan SDGs. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Selama, silakan. Terima kasih Pak Rahmat atas penjabarannya. Zakat dan SDGs ada sedikit korelasi dengan Pak Adib tadi ya, tentang SDGs sedikit meskipun ya sekarang kalau kata Pak Adib tadi kan SDGs di Islam itu sebenarnya juga Islam sudah lama mengusung SDGs gitu kan. Tapi ya ini masih menarik sih dan ya apalagi sekarang lagi hangat lagi dibahas gitu ya. Nah, terima kasih pada 3 panelis kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, ini kepada peserta barangkali atau Bapak Ibu dosen yang ada di Zoom, silakan barangkali ada yang mau bertanya, tulis di chat room atau raise hand ya, silakan. Atau sebelum saya lempar ke peserta, saya mungkin ada beberapa pertanyaan untuk apa namanya Pak Adib ya, Pak Adib dan Pak Satria. Tadi saya sempat kepikiran mungkin untuk Pak Adib ya. Jadi ini kan kalau kita lihat Gen Z sekarang tuh, kalau saya lihat itu mereka itu cenderung malas untuk membaca, Pak. Jadi kalau saya lihat anak-anak mahasiswa-mahasiswa saya itu kurang tahu. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kita yang dulu kuliah di semester atau di tahun pertama, tahun kedua, tingkat literasi kita mungkin berbeda gitu. Padahal kemudahan akses internet dan sebagainya untuk sekarang ini tuh masih saat ini tuh jauh lebih baik gitu kan. Nah, namun entah kenapa literasi itu masih dikit gitu. Nah, bagaimana caranya agar Gen Z ini bisa membantu menaikkan literasi, khususnya literasi keuangan syariah ya Pak. Tapi sedangkan mereka kalau saya lihat kalau disuruh membaca itu agak susah gitu. Nah, itu menurut jenengan bagaimana Pak Adit? Terus untuk Pak Satria ya mungkin ini ada hubungannya tadi Pak. Jadi kan tadi saya sempat menyinggung tentang pay letter ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, menurut jenengan sebagai orang yang memperhatikan digital keuangan ini, eh, bagaimana dampak ke depan bagi Gen Z yang suka tadi, yang sangat mudah mendapatkan pay letter, kemudian dikit-dikit kalau misalkan bahkan beli pulsa pun kadang pakai pay letter begitu. Nah, bagaimana nih nanti dampaknya entah 10 tahun, 20 tahun ke depan bagi anak-anak Gen Z gitu. Kan sekarang Gen Z kan berarti mahasiswa kita ya Pak. Jadi bagaimana kondisi mereka 5, 10, 15, 20 tahun ke depan gitu menurut jenengan gitu. Untuk Pak Rahmat saya masih belum nyari pertanyaan Pak. Nanti saja menyusun ya Pak. Kayak. Tadi kebetulan kepikiran untuk Pak Adi sama Pak Satria saja. Gitu. Sambil menunggu Pak Adi dan Pak Satria mencari jawabannya, mungkin teman-teman di sini bisa raise hand atau tulis di chat room gitu ya. Sangat dipersilahkan. Bapak Ibu dosen juga diperbolehkan untuk bertanya. Siapa dulu ini? Saya atau Satria? Oh iya, mohon maaf Pak, suaranya sangat kecil, tidak Kecil ya? terdengar. Iya. Sekarang gimana? Iya Pak. Cek, cek. Oh iya ya. Oke. Ya. Eh, ini ya,
cara Gen Z untuk meningkatkan literasi. Tadi seperti yang saya singgung sebentar, jadi mereka itu karena mereka native-nya itu adalah digital, artinya mereka mostly kita lah. Semakin sekarang itu kita lebih mudah belajar lewat audiovisual daripada membaca. Audiovisualnya yang bentuknya video daripada kita membaca buku. Nah, kalau zaman-zaman dulu generasi X ya, generasi Y, generasi milenial itu kan dipaksa untuk membaca. Kemudian beralih dari membaca buku yang fisik ke buku digital dalam bentuk PDF. Nah, anak-anak sekarang itu kalau untuk baca itu mereka langsung lelah, mereka cepat lelah mereka. Nah, jadi tapi ketika mereka dapat informasi yang menarik melalui audio visual, video lah paling mudah ya video, itu mereka langsung nangkep dan nempelnya cepat banget. Apalagi Gen Alpha nih yang baru-baru lahir sekarang. Jadi saya memberitahu mereka lewat video itu langsung nempel. Maka penting juga kita bisa shifting mendorong Gen Z dan Gen Alpha itu Gen Z dan Gen Alpha itu untuk mendorong literasi lewat situ. Nah, artinya kitanya juga sebagai pendidik itu juga harus mampu shifting. Jangan stuck aja di posisi sekarang gitu. Kalau teman-teman dosen yang pernah ikut pekerti pasti itu dilatih tuh. Sebelum menyampaikan materi itu harus ada dulu video sebelumnya. Jadi anak-anak itu lebih mudah masuk ketika itu. Nah, sehingga lebih banyak student centered learning di situ, lebih banyak diskusi. Diskusi itulah yang memunculkan karena anak-anak Gen Z ini ide-idenya lebih kreatif dan lebih liar daripada kita. Jadi begitu mereka dapat ide, kita serahkan, nah coba bisa nggak buat gitu. Nah, mereka akan cari cara sendiri, gimana cara yang mudah untuk memahamkan sesuatu kepada masyarakat, termasuk ke dirinya sendiri. Nah, jadi tugas kita itu membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk mendapatkan literasi baik untuk mereka sendiri ataupun ke masyarakat. Nah, memang kontribusi ulama sudah banyak sekali di berbagai bidang, kontribusi para ilmuwan sudah banyak sekali di berbagai bidang. Nah, kita yang harus bisa memberikan media dari kontribusi para ilmuwan tersebut, termasuk ulama-ulama Islam, dalam meningkatkan pemahaman khususnya di literasi ekonomi termasuk literasi keuangan. Nah, contohnya tadi ya, ini sedikit menyinggung dengan pay later tadi. Nah, pay later ini saya takut sekali sebenarnya ini. Karena kalau kita lihat dari sisi Islam ini menakutkan ini. Menakutkan pay later ini. Karena itu kan jadi ada bunganya ya kemudian di pay later itu. Nah, itu kalau kita lari ke riba, oh jelas riba sekali itu. Itu lebih riba dari bank-bank yang bank yang fisik ini, misalkan ada misalkan minjam uang untuk pengadaan usaha, itu yang seperti itu aja itu masih pengambilan margin di bank itu masih ada diskursus ini masuk riba atau enggak gitu. Sekarang udah ada pay later. Nah, pay later itu tidak mungkin bisa lepas daripada pertambahan nilai atas pokok uang yang dipinjam. Nah, pertambahan nilai atas pokok uang dipinjam itu secara definisi sudah jatuh kepada riba. Nah, ini menakutkan kalau misalkan Gen Y atau Gen Y, Gen Z, apalagi sampai Gen Alpha itu sudah menjadikan itu sebagai lifestyle. Artinya dia belanja pulsa aja sampai menggunakan pay later. Nah, jadi saya lihat iklannya itu udah, wah ini jangan sampai ini karena iklan-iklan yang muncul di YouTube, di Instagram, di berbagai platform yang singkat-singkat itu ada misi tertentu yang disebut dengan subliminal message. Itu masuk dalam literasi tadi sebenarnya. Jadi memasukkan pemahaman secara halus lewat video. Nah, itu yang sebenarnya Gen Z bisa banget di situ. Nah, kalau kita ingin masuk zakat, wakaf, paling mudah lewat situ. Karena ternyata ini baru asumsi, saya belum melakukan riset. Ternyata generasi boomer pun itu lebih mudah diinformasikan dan lebih tidak berdebat diinformasikan lewat video daripada lewat diskusi nyata. Jadi misalkan kita berikan link video YouTube tentang apa gitu, itu lebih mudah diterima oleh generasi boomer dan Gen X daripada kita ajak kasih tahu ini loh dalilnya ini, itu enggak terima.
Tapi ketika kita dapat video ceramahnya siapa gitu, itu langsung diterima, itu lebih mudah. Nah, Gen Z dan NX itu lebih paham dan lebih mudah masuk di sisi itu. Nah, itu kalau dari saya. Terima kasih. Ya, matur suwun jawabannya Pak Adib. Ya memang itu ya. Kayak kita didoktrin gitu Pak ya. Kalau tiap hari lihat video dan sebagainya jadinya oh kayaknya memang ini deh gitu. Jadi eh, apa ya kayak di bawah alam sadar kita tuh jadinya ya kita akan terbiasa dengan itu gitu. Ya, ya. Terus oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, kok tidak ada ini atau mungkin malu-malu ya? Oke, bagaimana Pak Satria? Apakah mau Oke, ini baik, saya ada respon dulu nih. Oke, Baik, tadi memang ini menjadi isu yang sebenarnya di semua level itu sedang menjadi isu, yaitu isu tentang mungkin istilah lebih umumnya pinjol. Jadi beberapa kali kami mengadakan penyuluhan, baik yang sifatnya mungkin penyuluhan di kalangan berpendidikan maupun di penyuluhan pada masyarakat akar rumput. Ini isunya sama ternyata. Banyak yang terjerat yang namanya pinjaman online. Nah, cuman itu tadi secara literasi saja pinjaman online pun didefinisikan itu eh, masih banyak miss dalam mendefinisikan pinjaman online. Mulai dari itu sebenarnya masuk kategori apa? Apakah masuk kategori eh, fintech, fintech peer-to-peer maupun crowdfunding, atau masuk kategori eh, pinjaman dengan media online, atau mungkin yang sekarang juga seperti pay later seperti itu. Belum lagi ketika berbicara ranah ini legal atau ilegal. Nah, yang level yang paling bermasalah itu biasanya yang dia mengambil pinjaman secara online dan itu melalui lembaga atau melalui platform yang ilegal. Nah, itu yang paling biasanya paling paling gampang tapi memiliki dampak yang paling signifikan seperti itu. Nah, oke, mungkin eh, ketika kita melihat fenomena pay later sebenarnya kalau kita flashback eh, pay later atau buy no pay later itu sebelum sebelum adanya online itu kan sebenarnya sudah cukup dikenal di masyarakat. Misalkan contohnya kalau kita mau beli elektronik di toko-toko besar elektronik itu kan ada penawaran untuk fasilitas pembiayaan. Nah, sehingga wajar makanya buy no pay later itu kalau di OJK masuknya kategori industri pembiayaan atau seperti multi finance. Kemudian eh, fenomena seperti buy no pay later itu juga selain di situ itu legal seperti itu. Yang ilegal mungkin yang sering kita kenal dengan istilah bank legit atau mungkin rentenir yang iklannya kalau dulu iklannya di pohon-pohon seperti itu kan. Ini eh, 1 jam cair gitu. Nah, sekarang kan sudah bertransformasi, dia nggak perlu di pohon iklannya, tapi iklannya melalui WA atau melalui iklan-iklan di aplikasi-aplikasi yang kita download tuh kan kadang ada iklan-iklannya. Nah, sehingga itu muncul atau bahkan bisa langsung nyasar ke SMS seperti itu. Ada link-link yang langsung muncul seperti itu. Nah, sebenarnya ini kan model bisnis lama, cuman dia sudah terdigitalisasi juga karena ya perkembangan tadi. Atau bentuk lain yang sebenarnya sudah cukup umum dan ini polanya hampir sama, yaitu adalah kartu kredit. Zaman dulu mungkin sampai sekarang kan untuk fasilitas pembiayaan selain kita datang ke perbankan kita juga bisa menggunakan fasilitas yang itu gampang untuk kita akses yaitu menggunakan kartu kredit card gitu kan. Jadi kita nggak mau bayar sekarang kita bayar pakai kartu kredit dulu kemudian nanti dibayar di akhir bulan atau mungkin nanti bisa dicicil seperti itu. Nah, fenomenanya yang kesamaannya antara kredit card dengan pay later atau pinjol tadi adalah apa? Fenomenanya adalah itu mendorong masyarakat untuk
impulsif. Jadi biasanya kan keputusan kita melakukan transaksi itu kan kalau ada uangnya, atau keputusan kita melakukan transaksi itu kan kalau harga. Kalau menurut kita harganya masuk di akal, kita akan lakukan transaksi. Kalau ada uangnya juga gitu kan. Nah, dengan adanya fasilitas pendanaan seperti ini, itu kan akan membuat kita berpikirnya tidak dua kali. Kita langsung ya impulsif saja, tidak direncanakan. Kenapa? Toh uangnya nggak ada sekarang, mungkin nanti akhir bulan kita punya uangnya. Tapi ada platform yang mau menyediakan memberi fasilitas minjemin kita uang terlebih dahulu, barangnya kita beli sekarang gitu. Nah, sehingga impulsif ini tetap terjadi gitu, akan terus terjadi. Cuman yang menjadi perbedaan ketika kartu kredit dengan buy now pay later atau mungkin pinjol yang ilegal, perbedaan mendasarnya adalah kalau kartu kredit itu tidak semua kalangan bisa mengakses. Dia ada kredit scoring, ada kredit analisisnya terlebih dahulu gitu. Kita mau apply kartu kredit itu kan kita dianalisis dulu gitu, layak atau tidak mengapply fasilitas itu gitu. Dan itu dilakukan oleh lembaga keuangan yang sangat strict seperti perbankan. Nah, beda halnya dengan ketika pinjaman online. Itu kan kita hanya masukkan data, itu langsung di-approve, mungkin walaupun dengan leveling gitu kan. Level awal mungkin boleh pinjamnya sekian. Nanti kalau bagus angsurannya levelnya naik dan seterusnya gitu. Tapi itu kan tidak menggunakan sistem kredit scoring yang seketat ketika kita apply kartu kredit. Nah, ini yang menyebabkan apa? Di masa ini juga pengguna handphone itu kan semua kalangan menggunakan handphone dan semuanya bisa mengakses internet. Sehingga dengan adanya si kemudahan ini, otomatis itu akan mendorong orang-orang untuk ya daripada dia harus ke perbankan atau dia ke lembaga-lembaga keuangan yang formal, yang ribet prosesnya, maka dia bisa menggunakan akses ini terlebih dahulu. Kemudahan itu menjadi faktor pertama gitu kan. Karena kalau tadi disinggung faktor apa ya, kompensasi yang harus kita berikan misalkan dalam bentuk bunga dan lain sebagainya, itu menjadi pertimbangan kedua. Orang akan milih pokoknya gampang, bunganya berapa itu urusan belakangan gitu, dibanding proses apply-nya ribet, harus di assessment sedemikian rupa, walaupun kita harus memberikan imbalan yang mungkin lebih murah seperti itu. Nah, itu salah satu fenomenanya. Jadi ada sistem kredit scoring yang sangat mudah, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat gampang dijangkau. Dan fakta lainnya adalah ya permasalahan klasiknya itu adalah di literasi keuangan. Jadi zaman kartu kredit saja yang pemegangnya itu adalah orang-orang yang terpilih gitu kan. Itu banyak sekali yang terjerat yang namanya jeratan kartu kredit gitu. Padahal itu orang-orang yang sudah di scoring. Atau kenapa? Ya karena literasi keuangan. Jadi orang uangnya banyak itu belum tentu literasi keuangannya baik. Bahkan ada fakta kalau kita lihat data-data, banyak yang terjerat itu adalah guru-guru atau pendidik. Itu menunjukkan bahwasanya literasi secara umum tingkat pendidikan itu tidak inline dengan yang namanya literasi keuangan. Nah, sehingga ini menjadi PR besarnya adalah di ranah literasi keuangan. Sehingga memang penting seperti program-program yang tadi saya sampaikan, kita memberikan pendampingan, baik itu di kalangan mahasiswa atau mungkin masyarakat di akar rumput, mengenalkan mulai dari yang pertama adalah literasi keuangan. Minimal paling tidak ketika mereka akses ke lembaga keuangan yang resmi, mau nabung, mau investasi, atau mau melakukan pembiayaan, itu ke lembaga keuangan yang resmi, seperti itu. Kemudian baru tahapan berikutnya, ya pengelolaan keuangannya, gitu. Bagaimana, atau mungkin dalam istilah secara internasional sering disebutkan sebagai household finance. Jadi bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Jadi bagaimana mereka merencanakan, ada perencanaan, ada penganggaran, sehingga tidak lagi terjadi yang namanya impuls buying seperti itu. Karena ya mau nggak mau dari sisi penyedia layanan atau mungkin dari sisi penjual itu kan akan menawarkan
promo-promo atau program-program yang mendorong orang untuk impuls, untuk ya membeli nggak perlu direncanakan seperti itu. Nah, sehingga ini yang jadi PR-nya adalah literasi keuangan. Dan kemudian kalau tadi sempat disinggung terkait pay later, sebenarnya saya mungkin ini ada ide riset ya, mungkin ke depan bisa kita ini kan. Sebenarnya pay later, buy no pay later di media yang di platform yang legal, di platform yang legal seperti misalkan ada Shopee Pay Later dan lain-lain. Itu sebenarnya yang jadi masalah sekarang itu nggak ada yang syariahnya, belum ada yang syariah. Tapi kalau kita lihat secara struktur komponennya, sebenarnya itu sangat berpeluang sekali untuk dikaji, untuk dikembangkan model buy no pay later yang sifatnya syariah. Kenapa? Karena kalau kita lihat strukturnya buy no pay later itu, pertama ada barangnya. Jadi mereka melakukan pembelian atas satu barang tertentu, bukan pinjaman berupa uang untuk pinjam meminjam uang gitu aja gitu seperti di dalam perbankan. Tapi ada barang yang menjadi objek. Kemudian ada penjualnya, kemudian ada pembelinya, ada pasarnya. Kemudian ada lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan. Nah, sebenarnya kan itu struktur itu sudah cukup untuk kita konstruk menggunakan akad yang sesuai syariah. Misalkan kita kembangkan modelnya seperti pay later syariah berbasis murabahah seperti itu, menggunakan jual beli murabahah atau mungkin mekanisme jual beli yang lain. Dan bahkan itu nggak perlu pakai sistem wakalah gitu seperti di perbankan. Kenapa? Karena ya lembaga keuangannya itu yang membayarkan kan, lembaga keuangannya itu yang membeli duluan ke si penjual gitu. Kemudian barangnya dikirim ke kita, kemudian kita membeli ke si penjual ini gitu kan. Nah, itu kan sudah secara struktur menarik sebenarnya untuk kita kaji lebih lanjut daripada kita sebatas ada inovasi-inovasi keuangan digital yang muncul. Paling tidak kita meresponnya dengan cara mungkin nggak ini dirancang yang dia syariah compliance seperti itu. Contoh lain kan banyak selain pay later, misalkan sekarang juga ada banyak yang mengkaji cryptocurrency yang syariah itu seperti apa gitu kan, atau crypto aset yang syariah. Saya rasa akan menjadi topik-topik kajian yang menarik untuk dikaji. Mungkin itu Bu Salama. Oke, terima kasih Pak Satria atas responnya nih. Enggak. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Nah, karena tidak ada yang bertanya atau raise mungkin selanjutnya sesi terakhir nih Pak Ye. Nah, ini tadi kita mau memberikan sertifikat secara simbolik. Ini sertifikat untuk Pak Adib. Pak Adib apakah masih ada Pak? Hadir. Nah, ini sertifikat untuk Pak Adib. Kami berikan secara simbolik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, saya mau untuk Pak Adib. Terima kasih. Oke. Terima kasih.
Sebentar untuk Pak Rahmat. Eh, Rahmat. Saya langsung aja Mbak di kantor. Oh iya di kantor. Saya tadi nyari-nyari bekas dari Pak Lukman. Oke. Ya sudah gitu ya. Jadi Oke, itu tadi sertifikat terima secara kasih. virtual dari kami. Mungkin ada sesi foto dulu ya Bapak, Bapak-Bapak Oke, yang peserta. Nah ini ayo mahasiswa, ayo on cam ayo. Kita sesi Semuanya foto tolong dulu on cam ya. ya, biar kita bisa foto bersama dengan pemateri hari. Ayo, Yana, Teddy, Rizal, saya pas baca nama kalian nih. Adibah, Hafiz, Ijan, semuanya harap di on cam. Adila Aisyah. Mana Adila Aisyah? Eh, Gak on cam, gak Raffi, keluar SKPI-nya lo ya. Pak Novi lagi di mana itu Pak Novi? Di KRL ya Pak Novi? Suara aku. Siapa lagi nih yang belum? Zidan, Rizal, Zidan, ayo. Ais, Dava, Zahra, siapa lagi? Banyak yang belum on cam, ayo on cam dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit harus on cam. Kita foto dulu ya. Oke, mari kita foto. 1, 2, 3. Terus, oke, selanjutnya, sebentar ya, mau ditahan dulu. Kita on cam dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar, ini ada banyak ini yang 2, 3. Terus yang terakhir, oke. Terima kasih semuanya, terima kasih pada Pak Akib, Pak Satria, Pak Rahmat, dan Terima semua kasih. rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen. Mari kita akhiri hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, segala lantas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sri. Turun. Nanti kita Ahmad, Bu sama Selamat, Adib, dan kawan-kawan. Mas Satria. Tadi menarik tuh pay letter. Bisa kita teliti bersama nanti ya. Boleh, boleh. Pay letter Tapi syariah. Kayaknya Mas Satria ini kepakarannya sama dengan Bu Sri Cahyaning ini kayaknya. Iya, Oh iya, saya tadi siap, lagi siap. sering lagi meneliti tentang fintech kalau juga Pak. Iya. Bisa kolaborasi. Bisa kita Kalau mau kolaborasikan kolaborasi ini. yang kemarin neliti tentang digital fintech dan syariah compliance di Unida itu namanya Ustadz Kurnia Rahman Abadi. Oh ya, Dr. Kurnia. Betul, betul.